Oh. Slide-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ceritanya berlanjut teman-teman. Ini di contoh 3, ini ternyata ada persediaan awalnya ya sama persediaan akhir ya. Nah, ini sebenarnya rentang waktu aja teman-teman. Jadi kalian harus lihat sebenarnya biar nggak bingung. Di sini hanya timeline aja, kita buat timeline. Jadi ya misalnya di sini kan di 2016 ini kan ya, ini kan kita ambil contoh ini 2016. Kemudian barang dagang harga pokok 300 ya, dengan harga markup bisa 20% ya. Ini nanti, nah ini teman-teman hati-hati kalau dia markup berarti tadi yang menggunakan base-nya adalah HPP ya. Jadi ini harga pokoknya, berarti kalau markup itu ya bukan 300/75% lagi, tapi ini ya ini 300 adalah HPP-nya ya, HPP-nya 300. Kemudian ya GP-nya lah ya, gross profit itu 25%-nya ya, 25% kali 300 ya. 75 ya berarti ya. Ya, 75 ya. Berarti hasilnya ada 375. Ini menggunakan metode markup ya. Nah, Rio masih memiliki barang dagang ini 120 pada persediaan akhir tahun 2016. Nah, berarti 120 ya GP-nya teman-teman dibuang aja nih 25%-nya ya. 25%-nya dari 12 ya, 30 ya berarti ya. Nah, ini berarti di sini ada gross profit ini 30 ya. Nah, selama tahun 2017 Max menjual barang dagang yang harga 500 ke Leo dengan harga markup 30%. Nah, ini di 2016 kayak gini nih. Di 2017 itu beda lagi. Nah, HPP-nya adalah 500 ya. Kemudian ya gross profit-nya itu 30%. Nah, berarti ya sales-nya adalah 150 ya. Berarti sales-nya 650 ya. Sales-nya 650. Leo masih memiliki barang ini senilai 260. Nah, berarti di markup-nya 30 teman-teman ya, bukan 25 karena di 2017 dia markup-nya 30%. Ya berarti tinggal dikali aja ya, 260 dikali 30%-nya gitu. Nah, berarti yang di persediaan akhir itu dia akan menjadi ditangguhkan ya, 78 ya. Nah, berarti teman-teman yang 30 ini nanti dia akan menjadi beginning inventory ya di 2017 ya. Beginning inventory yang nanti ada pengakuan apa namanya GP. GP-nya kita akui ya di sini di akhir tahun ada ya sekitar 78 mungkin ya. Nanti ada gross profit yang harus kita tangguhkan. Sedangkan nanti di penjualannya ya pada saat transaksi di 2017 itu ada penjualan, kita hapus penjualannya. Oke, ini jurnal kertas kerja di tahun 2017 tadi pakai 650 ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena dia menggunakan markup ya. Nah, jadi tadi kan dihitung nih. Nah, HPP-nya 500 ya. Gross profit tadi kan 30%-nya, 30% kali 500 150. Berarti sales-nya adalah 500 ditambah 150, 650. Jadi jurnal kita yang kita hapus untuk penjualannya adalah sales pada COGS ya sebesar 650. Nah, kemudian jurnal yang kedua kita menghapus unrealized inventory, cost of sale-nya ya. Inventory profit. Oke, ini rumusnya sorry saya salah, bukan 78 ya teman-teman, tapi adalah jadi di sini Mas menjual barang harga pokok ke Leo dan harganya markup 30%. Leo masih memiliki barang dagang ini adalah 260 ya. 260 pada akhir tahun. Nah, di situ ada markup-nya margin 30%. Berarti rumusnya adalah 260 dikali 30% per 130%. Itulah margin atau unrealized profit yang masih nyangkut istilahnya di 60 itu. Nah, kemudian di mengakui profit yang sebelumnya ditangguhkan dari inventory awal adalah inventory awal kan tadi 120. Nah, untuk menghitung marginnya berarti 120 ya per 120 dikali 25% ya per 125%.
Oke, ini teman-teman, apa namanya, dipahami rumus ini ya teman-teman ya, untuk menghitung kolom ini ya. Jadi, untuk menghitung apa, marginnya, itu kita pakai rumus 260 dikali 30% dibagi 130% ya. Ini hanya apa sih, ya matematika aja ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya beliau masih memiliki barang dagangannya sebesar 260 pada akhir tahun. Berarti berapa sih margin apa istilahnya, yang harus kita buang profit di dalam margin di dalam inventory tersebut yang harus kita hapuskan gitu kan. Nah itu rumusnya adalah harga apa, barang akhirnya itu ya atau awal dikali dengan margin ya, dikali dengan harga markup 30% dibagi dengan 100% plus markup gitu ya rumusnya. Oke, ini kalau misalnya kita lihat penghitungan, bentar ya teman-teman, ini kan untuk penghitungan markup ya, menghitung labanya seperti ini ya, seperti ini. Ya memang agak sedikit berbeda ya. Kalau markup itu dia ketika menghitung profitnya itu nilai persediaannya ya dikali dengan markup dibagi dengan 100% ditambah markup gitu ya. Ini contohnya kita ambil contoh yang ini ya. 260 dikali 30% per 130%. Kenapa enggak 260 dikali 30% aja, Pak? Nah, ini karena dia markup. Tadi teman-teman lihat lagi konsep markup itu kan berarti dari bawah. Nah, menghitung apa namanya, inventory-nya juga, marginnya dengan rumus seperti ini. Nah, berbeda tadi kalau margin dia langsung menangguhkan. Dia langsung tadi kan kita memiliki barang dagangan ini senilai 200 pada akhir tahun 2017. Nah, ini 200 dikali 40% aja dia ya. Ini yang menggunakan metode margin tadi ya, yang ini. Karena base-nya adalah sudah penjualan ya, yang margin ini ya. Jadi di sini kan 200 ini ya istilahnya sales-nya ya. Berarti laba kotornya ya hitung aja 40% dikali 200 ya. Kalau metode margin langsung dia dapat hasilnya 80. Nah, tapi kalau metode markup, coba lihat di metode markup itu, nah ini kan dia penjualan tadi 130% dulu nih ya. Nah di situ tadi kan sisanya 260, makanya dia untuk mencari apa laba kotornya tadi dia rumusnya adalah 260 dikali dulu ya 30%, kemudian dibagi 130%. Kayak gitu teman-teman ya, nanti dipahami lagi ya. Contohnya memang agak sedikit berbeda. Jadi di sini rumusnya kalau yang markup ini dia 260 dikali 30% per 130%. Nanti tergantung di soalnya teman-teman. Kalau soalnya dia tidak menyebut kayak gini sih, kuncinya tuh di sini aja sih. Kalau soalnya ada markup ini, nih kata kuncinya yang ini, misalnya dengan harga markup gitu. Nah itu berarti kalian pakai rumus yang markup ya. Tapi kalau misalnya dia ceritanya gini doang, nggak ada markup tulisannya, berarti maksudnya ini dia menggunakan margin. Ya. Jadi konsep yang ini harus kalian pahami lagi. Tapi kalau misalnya bingung, kalau misalnya markup, ya udah Pak, kalau markup itu berarti inventory awal atau akhirnya dikali dengan margin atau gross profit dibagi dengan 100% plus persentase marginnya gitu. Tapi sih menurut saya konsepnya kalian yang penting bisa paham sih. Kalau misalnya bingung ya kalian pakai asumsi aja Pak, ini maksudnya margin atau ini maksudnya markup. Yang penting yang kita mau pelajari di sini adalah jurnal pembaliknya ya. Nah, untuk jurnal kertas kerja di tahun 2017 ketika menangguhkan unrealized profit adalah cost of sale pada inventory ya sebesar 60. Nah, untuk mengakui profit yang sebelum ditangguhkan dari inventory awal, jadi yang tadi bawaan inventory di tahun 2016 teman-teman, yang akhir 2016, ini kan yang ini ya, berarti akhir 2016 ini yang saya clearkan dulu nih, bentar. Nah, yang ini teman-teman, yang
ini yang 120 ini kan dia akan menjadi beginning inventory di 2017, otomatis dia akan terjual terlebih dahulu. Nah, karena dia sudah terjual terlebih dahulu, kita harus membuat jurnal mengakui profit yang sebelumnya ditangguhkan dari inventory awal ya sebesar 24. Jurnalnya apa? Investment in subsidiary pada cost of sale. Kenapa Pak investment Pak? Karena teman-teman gini, konsepnya ketika dia mengakui profit ya, ini konsepnya kenapa menambah investasi karena profit itu analoginya seperti pengumuman net income-nya si anak. Jadi si anak itu mengumumkan net income, kita mencatat apa? Investment pada income from subsidiary, ya enggak? Nah, karena ini di tahunnya sudah lewat ya, istilahnya itu kan udah kecatat income-nya ke apa? Di tahun 2016, sekarang 2017. Kita catatnya investment pada cost of sale aja. Jadi di kreditnya itu kita buang ke cost of sale ya. Jadi istilahnya cost of sale-nya akan lebih rendah ya. Ya. Berarti kalau cost of sale lebih rendah, logikanya kenapa apa teman-teman? COGS-nya turun, tapi penjualannya tetap, COGS-nya turun. Berarti net income-nya semakin besar gitu ya. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi ketika telah terjual inventory yang ditangguhkan tadi, berarti menambah investasi lah, menambah investment di perusahaan anak ya. Artinya ketambahan net income dengan menjurnal investment pada cost of sale. Sebenarnya jurnal nomor 2 jurnal nomor 3 ini kebalikan aja sih. Kalau jurnal nomor 2 itu kita menghilangkan inventory kemudian membebankan COGS ya karena nggak laku terjual ya dianggap sebagai beban. Nah, tapi yang ketiga ini inventory itu sudah terjual ya. Berarti kalau sudah terjual otomatis ada tambahan net income lah ya. Net income-nya ini berupa tambahan investasi di perusahaan induk. Kemudian kita kredit dengan COGS, artinya berkurang ya penjual ke COGS-nya gitu. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya kita penjualan persediaan upstream dan downstream. Oke. Nah, ini sebenarnya penjualan upstream dan downstream ini kalau downstream sales itu induk menjual produk ke anak ya. Tapi kalau upstream sale anak menjual produk ke induk. Nah, ini tadi penjualan persediaan antar perusahaan yang kalian ingat 3 jurnal ini aja teman-teman, yaitu sale pada cost of sale ya untuk menghapus penjualan. Kemudian cost of sale pada inventory untuk menghapus profit yang ditangguhkan di ending inventory. Kemudian investment in subsidiary pada cost of sale untuk mengakui profit di beginning inventory. Nah, di sini pada penjualan upstream, teman-teman, jurnal terakhir akan melibatkan pendebitan not controlling interest, yaitu membagi laba realisasi di antara controlling dan non-controlling. Nah, jadi di sini nanti kalau di NCI, teman-teman, ada bagian, kalau penjualan upstream, ini nanti di jurnal ketiga aja, teman-teman. Di sini ada investment, ya, pada investment di sini, kemudian ada NCI. Ini apa, Pak? Ada NCI di sini nyelip, tujuannya adalah membagi teman-teman, ini membagi laba realisasi tadi ya. Jadi laba realisasinya dibagi di sini, membagi laba realisasi antara induk dapat segini sama NCI nanti di sini pada cost of sale. Itu aja yang membedakan ya. Oke, ini contoh ya. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016, subsidiary income 5.200, dividennya 3.000, amortisasi 450. Nah, ini pelajaran yang sebelumnya teman-teman ya. Kemudian intercompany sales information ini ada penjualan antara mereka sendiri 650, kemudian ada ya profit di ending inventory 60 dan profit beginning inventory 24. Ini gimana kita mencatat? Nah, kalau misalnya penjualannya adalah downstream berarti dari induk ya ke anak. Ini berarti kita mencatat ini teman-teman. Ininya ya. Nah, subsidiary net income biasa ya 5.200, dikurang amortisasi. Nah, ini yang amortisasi yang kita pelajarin itu teman-teman, under value, over value ya. Misalnya kalian dapat amortisasinya akan mengurangi subsidiary net income ya. Kita mendapatkan adjusted income di sini sebesar 4.750. Nah, kemudian teman-teman, deferred profit ini dia tadi kan logikanya kalau deferred profit itu kan kita membuang apa?
membuang marginnya. Berarti kalau membuang margin ya mengurangi income, ya enggak? Di sini kan defer profit ending inventory, jadi dia bersifat mengurangi income, teman-teman, sebesar 60 ya. Ya, kalau yang ending inventory kan menangguhkan laba tadi kan. Berarti kalau laba ditangguhkan, labanya dihapus. Berarti logikanya dia kontra dari net income, ya makanya di sini negatif mengurangi. Nah, sebaliknya ketika recognize ya atau pengakuan profit di beginning inventory itu berarti adanya tambahan net income. Makanya di sini dia bersifat menambah adjusted income ya. Itu aja teman-teman kuncinya. Kalau ending inventory mengurangi income ya, kalau beginning inventory menambah income. Itu tadi ya. Nah, setelah itu kalian dapat income yang diakui sebesar 4714, kemudian ada dividen. Pembagiannya gimana? Nah, kita bagi aja teman-teman di sini. Nah, adjusted income yang 3.800 itu untuk punyanya CI atau parents ya, 20%-nya itu berarti punyanya NCI 950. Nah, deferred profit ini 60, semuanya masuk ke parents ya. NCI dapat nggak? Nggak, karena penjualannya adalah dari induk ke anak. Kenapa parent nggak dapat, Pak? Ya, karena karena induk itu kan tidak diinduk sendiri, itu kan tidak ada NCI-nya si anak kan. Si induk ya berdiri sendiri 100%. Induk kan ya perusahaan dia sendiri, ketika dia menjual ke anak, otomatis keuntungannya, marginnya semua masuk ke induk ya, karena ini adalah penjualan downstream ya dari induk ke anak. Begitu juga ketika recognize profit in beginning inventory 24 itu semua masuk ke induknya ya. Si subsidiary nggak dapat. Nah, dividen ini biasa, induk dapat, si subsidiary juga dapat, si NCI juga dapat 600. Nah, catatan bila induk perusahaan yang melakukan penjualan antar perusahaan, maka laba yang ditangguhkan maupun laba yang diakui seluruhnya, teman-teman. Ini kata kuncinya ya. Untuk downstream itu adalah seluruhnya itu dibebankan ke induk ya. Kata kuncinya itu, teman-teman ya. Seluruhnya akan dibebankan ke induk. Oke, kemudian lanjut. Nah, kalau upstream gimana? Nah, upstream ini kan kebalikan dari downstream. Berarti si anak ini menjual barang ke induk. Si anak, tadi kita lihat teman-teman, si anak itu kan yang punya si anak siapa? Induk ya, 90% misalnya. Sisanya berapa? 10% NCI, ya enggak? Nah, berarti ketika anak menjual barang ke induk, ada NCI nih yang mempengaruhi nanti, yang ada bagian NCI terhadap inventory yang dihasilkan oleh anak gitu. Nah, untuk menghitungnya sama aja teman-teman ini ketika di adjusted income karena semuanya memiliki hak ya. Si anak kan mengumumkan ada 5.200 nih ya. Nah, kemudian dikurangi amortisasi, adjusted income 4.750. Ini dibagi teman-teman 3.800-nya ke induk ya. Kemudian 9.50-nya ke NCI gitu ya. Nah, kemudian defer profit in ending inventory karena dia upstream ya, penjualan dari anak ke induk, berarti dibagi juga nih teman-teman. Jadi si induk dapat 48, kemudian NCI dapat 12 ya. Begitu juga dengan beginning inventory, ya profit yang diakui di beginning inventory 80%-nya yaitu 19,2-nya ke induk, kemudian 4,8-nya ke NCI. Ya. Jadi sedikit berbeda income from subsidiary-nya jadi 3.771 ya, karena dibagi. Nah, dividennya 3.000, 2.400 untuk induk dan 600 ke NCI. Oke, teman-teman, konsepnya saya ulangi lagi. Kalau untuk downstream, ya, downstream itu berarti seluruhnya, teman-teman. Baik defer profit yang bersifat mengurangi net income. Defer profit berarti mengurangi income yang teman-teman negatif. Kemudian beginning inventory itu dia bersifat positif menambah net income karena terrealisasi. Nah, itu kalau downstream, semuanya defer profit maupun recognized profit itu diserap oleh induk. Itu ya, downstream. Nah, kalau upstream, ini upstream dia sedikit berbeda. Jadi kalau upstream untuk penghitungan adjusted income-nya ya, itu deferred profit-nya itu dibagi ya secara profesional ke NCI. Begitu juga dengan beginning inventory-nya. Jadi, bila anak perusahaan yang melakukan penjualan atau upstream, maka laba yang ditangguhkan maupun laba yang diakui dibagi di antara controlling dan non-controlling. Itu aja konsepnya. Oke, kalau sudah itu udah selesai sih sebenarnya materi, cuma ini kita latihan aja teman-teman. Lanjut. Ini tambahan aja sih.
Kemudian di sini konsep yang pertama 3 laba belum terrealisasi pada persediaan akhir tahun. Nah, ini kan sudah dijelasin tadi ya. Laba perusahaan intercompany profit pada persediaan akhir dieliminasi pada akhir tahun. Ya, tadi kan ceritanya seperti itu. Jadi kita mencatat cost of sale pada inventory ya. Jadi ini yang di akhir tahun masih nyangkut teman-teman. Yang di akhir tahun ya. Ya mungkin dia di sini awal di 2016 misalnya ada purchase ya. Tadi 1000 misalnya ya. Ternyata nggak laku semua nih. Ada yang nyangkut di sini 200, 800 sudah terjual. Nah, ini ada gross profit-nya atau ada margin-nya, ada profit-nya, yaitu kita harus hapus dengan jurnal cost of sale pada inventory. PAM, nah ini contohnya, PAM memiliki 90% kepentingan Sun yang diperoleh sesuai dengan nilai buku, tidak ada amortisasi. Selama tahun berjalan, Sun melaporkan income sebesar 10.000. PAM menjual barang dagangan ke Sun selama tahun berjalan dengan nilai 15.000, termasuk laba di dalamnya 6.250. Sun masih memegang 40% barang dagang ini hingga akhir tahun. Nah, jadi ini ceritanya, si PAM, ini induk yang menjual barang dagangan ke Sun, itu nilai penjualan 15.000 ya, gini teman-teman, 15 nilai penjualannya. Nah, kemudian labanya itu 6.250 di sini ya. Ini sales, ini gross profit-nya ya. Nah, kemudian ini persentasenya. Ini persentase barang dagangan yang nyangkut yang masih di akhir tahun 40% ya, berarti unrealized profit and inventory berarti 40% dikali 6.250. Kenapa? Karena ini kita udah tahu labanya ya. Jadi 40% dikali 6.250 berarti 2.500 ya. Nah, pendapatan income dari Sun apa aja? Ya dari ini ya. Pertama adalah bagian income ini teman-teman, 10.000 berarti 90 dikali 10.000 ya. Ini yang bagiannya, bagian si induk dikurang apa? Unrealized profit 2.500 berarti PAM's income adalah 6.500. Nah, ini bagian NCI dia hanya 10% dikali 10.000 dari income ya. Ini 10.000. Nah, sedang si NCI itu tidak mendapat bagian di sini karena posisinya penjualan adalah downstream. Sehingga di sini non NCI hanya mengakui income yang didapatkan aja ya dari anak. Oke, kemudian lanjut jurnalnya berarti pada pencatatan PAM ya. Jurnal awalnya biasa teman-teman ya, investment pada income from Sun ya untuk mencatat adanya pengakuan income ya. Jadi 6.500 ya dicatat yang ini. Ini teman-teman yang 6.500 ini ya. Jurnal kertas kerja mengeliminasi apa? Berarti mengeliminasi adalah mengeliminasi penjualan ya. Sale pada cost of goods sale 15.000, kemudian cost of goods sale pada inventory untuk menghapus atau menangguhkan laba di inventory akhir ya, sebesar 2.500. Nah, ini kertas kerjanya teman-teman di sini kalau kalian lihat sini sales-nya ya. Si induk 1.000, si Sun 50, kemudian debit itu 15. Ini ada transaksi penjualan antar mereka ya. Jadi transaksi intercompany itu dihapus sebesar 15 sehingga penjualan real itu adalah 135. Kalau kalian lihat 135 ini adalah penjualan ke pihak luar atau pihak eksternal ya. Jadi di sini penjualan yang terjadi sebenarnya realnya ke pihak eksternal ada 135 bukan 150 ya. Karena di sini ada 15 yang transaksi antar mereka sendiri sehingga harus dihapuskan. Income from Sun 0,5 biasa ini dihapus jadi 0. Kemudian cost of sale. Nah, ini cost of sale dia akan berubah teman-teman. Pertama, dari jurnal di awal tadi pengakuan adanya apa? 2,5 ini ya. Adanya apa namanya? Ini ya. Menghapus atau menangguhkan ending inventory berarti menambah harga pokok ya. Kemudian kita kredit tadi dari jurnal yang pertama ini menghapus COGS-nya si anak ya sebesar 15 sehingga cost of sale menjadi 82,5. NCI muncul satu di sini ya di total CI-nya CI share ya 31,5. Nah, ini kan dari sisi laporan laba rugi. Nah, berarti yang tadi jurnal satu lagi kemana nih teman-teman yang
Ini kan udah sales cost or goods sale 15.000 udah disesuaikan, udah masuk ke kertas kerja. COGS 2,5 ini sudah masuknya. Inventory kemana? Inventory ini nanti akan masuk ke neraca ya teman-teman ya. Jadi terdapat penyesuaian di sisi kredit untuk inventory sebesar 2,5 pada bagian laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi di laporan asetnya ada inventory berkurang teman-teman sebesar 2,5 gitu ya nanti. Nah, apabila skema penjualan ada upstream dilakukan oleh Sun kepada PAM, maka kalau upstream tadi teman-teman tadi kan unrealized inventory-nya ya, ending inventory 40% dikali 6,250, 2.500. Nah, kalau downstream 2.500 ini terserap semua di induk, tapi kalau upstream ini dibagi secara proporsional ya. Jadi di sini rumusnya seperti ini teman-teman, PAM's income ya. Income kan 90% dikali 10.000 ini bagian net income. Nah, kemudian 90% dikali 2.500 ya. Jadi 10.000 jadi rumusnya ini 90% dikali 10.000 dikurang 90% dikali 2.500. Sama dengan 6.750. Nah, NCI juga sama. 10% dikali 10.000 kemudian dikurang 10% dikali 2.500 sama dengan 750 ya. Laba upstream mempengaruhi kedua hal ini, yaitu controlling interest sale dan non-controlling interest sale. Oke, coba kita lihat teman-teman. Kalau posisinya upstream ya, berarti di sini kalau kalian lihat misalnya terjadi kondisi di mana ending inventory aja ya yang masih tersisa ya. Itu dilihat di sini berarti PAM's income itu lebih besar ya, kita lihat. Ketika menggunakan metode upstream ya. Tapi kalau downstream dia lebih kecil. Kenapa? Ya karena kalau downstream kan istilahnya kerugiannya dalam hal ini unrealized profit, pengurang profitnya itu semuanya ke induk ya. 6.500. Nah, tapi kalau upstream itu dibagi ke NCI sehingga si induk tidak terlalu berat bebannya. Makanya di sini ketika downstream PAM's income 6.500, ketika upstream 6.750. Nah, nanti kalian lihat lagi ya kalau misalnya ada beginning inventory berarti nanti proporsinya akan berubah gitu. Cuma yang jelas kita akan melihat ketika penjualan downstream dan upstream itu akan berbeda. Income-nya akan berbeda ya. Oke, kemudian kita lanjut yang ke 54 pengakuan laba dari persediaan awal. Nah, ini tadi yang akhir udah ya, yang awal tadi yang berarti yang terjual di awal ya. Nah, laba antar perusahaan di persediaan awal, laba dalam persediaan akhir tahun yang belum terrealisasi pada suatu tahun akan menjadi laba dalam persediaan awal yang diakui pada tahun berikutnya. Gitu. Ya tadi seperti ini teman-teman yang tadi sudah dijelaskan. Jadi di sini misalnya nih, ini di 2016. Nah, ini ada apa? Ada ininya ya, dia ada pembelian di sini ya. Nah, pembelian misalnya ya 1.000 gitu. Nah, ternyata di sini sudah terjual 700 ya. Nah, ada 300 ini ending inventory. Nah, 300 ini kan otomatis dia akan menjadi di 2017 menjadi inventory awal. Ya, menjadi begini. 300 ini kan di dalamnya ada gross profit. Nah, ketika sudah terjual dia kita akui. Maka di sini laba dalam persediaan awal yang diakui pada tahun berikutnya. Laba dalam persediaan akhir yang belum terrealisasi. Jadi laba yang GP ini yang di sini belum terrealisasi di akhir tahun, dia akan terrealisasi di awal tahun berikutnya. Ya, jelas karena dia udah terjual nanti ya di 2017 menjadi persediaan awal yang terjual terlebih dahulu. Itu maksudnya. Oke, kemudian dampak terhadap non-controlling interest. Arah penjualan dan NCI. Tadi kita jelaskan teman-teman tadi kalau misalnya penjualannya upstream atau downstream ini akan mempengaruhi NCI gitu ya, apakah dia akan berpengaruh atau tidak. Nah, dampak dari laba dan persediaan akhir yang belum direalisasikan dan perealisasian laba dan persediaan awal bergantung pada arah dari penjualan perusahaan. Maksudnya arah itu ya penjualannya downstream atau upstream gitu ya. Nah, penjualan downstream itu dampak seluruhnya kepada entitas induk. Tadi sudah dijelaskan dampak dari ending inventory maupun persediaan awalnya semuanya diserap ke induk. Tapi kalau upstream itu dampak itu dibagi antara entitas induk dan NCI. Nah, ini contohnya perhitungan income dan NCI. Penjualan downstream, income from subsidiary adalah persentase CI persen itu maksudnya persentase kepemilikan ya dikali subsidiary net income dikurang apa?
profit in ending inventory ditambah profit in beginning inventory. Berarti ini kalau kalian lihat untuk downstream, ya, untuk downstream itu di sini 100%-nya, ini 100% ya teman-teman ya, itu masuk semua ke induk ya, punya induk yang masuk ke induk. Nah, NCI itu hanya bagian apa? Bagian ini aja, bagian dari net income-nya ini aja, net income-nya si anak ya. Bagian net income-nya anak aja, dia nggak minta apa-apa aja, dia cuma ini aja, bagian ini. Nah, tapi kalau upstream itu untuk income from subsidiary-nya adalah persentase ini teman-teman dikali dengan bagian net income-nya di perusahaan anak dikurang dengan persentase profit in ending inventory ditambah dengan persentase profit in beginning inventory. Begitu juga dengan NCI ya. Jadi NCI share itu NCI persentase NCI dikali subsidiary net income dikurang persentase NCI dikali profit in ending inventory ditambah persen NCI dikali profit in beginning inventory. Jadi kalau sebenarnya ini kan matematika aljabar ya teman-teman. Sebenarnya kan dia rumus ini kan CI sub NI dikurang CI profit in ending ditambah CI profit in beginning inventory karena CI ini sama dia dikeluarkan. Jadi dianggap sebagai pengali kemudian dibuat buka kurung ya. Ini dijumlahkan atau dikurangkan. Ini kayaknya kalian udah paham konsepnya ya. Seperti ini. Nah, kemudian ini contoh penjual arsip dengan amortisasi ya. Oke, ini nanti kalau misalnya putus kita lanjut lagi ya teman-teman, sekalian tanya jawab ya. Ini saya jelaskan aja sebentar. Nah, ini penjualan upstream dengan amortisasi. Nah, ini tadi kan udah bahas tentang downstream. Nah, ini upstream. Upstream ini PB memperoleh 7% kepemilikan SAI ya tanggal 1 Januari 2016 sebesar 420 pada saat ekuitas SAI terdiri dari modal saham 200 dan laba di saham 200. Persediaan SAI yang understate sebesar 50 dan bangunan masa manfaat 20 tahun yang understate sebesar 100 ya. Sisa ekses diakui sebagai goodwill. Nah, ini yang biasa yang kita pelajari teman-teman ini ya berarti ini ada keterangan income-nya ya, separate income ini sama dividen. Nah, kan biasanya ini nggak ada nih ya di pelajaran sebelumnya, ini ketambahan kalian, ada tambahan lagi. Pada tahun 2016, saya menjual barang dagangan seharga 700 kepada PEP dengan harga markup, teman-teman. Nah, ini berarti kalau misalnya markup, kalian harus menggunakan rumus yang markup ya. Jadi yang menghitung apa? Ending inventory sama beginning inventory-nya, rumusnya apa? Nilai inventory dikali dengan margin ya, dibagi dengan 100% ditambah margin, itu ya teman-teman ya. Dan senilai 240 dari barang dagang ini masih ada di gudang persediaan akhir PEP. Pada tahun 2017, saya menjual barang dagangan yang seharga 900 kepada PEP dengan harga markup 25% dan PEP masih memilikinya di akhir tahun sebesar 100. Berarti di sini 240 ya, berarti kan jurnal eliminasinya nih ya, kalau kita belajar di konsep nomor pelajaran hari ini, berarti jurnal eliminasinya berapa? Ini 900 ya, kalian kalikan dengan 25%-nya ya, 900 kali 25%, berarti ya itu ya pokoknya 900 plus 25%-nya itu sales-nya kalian hapus sales pada cost of sale ya. Kemudian ada 240 ini kalian cari rumusnya ya tadi 240 dikali persentase marginnya dibagi dengan 100% ditambah persentase margin dapat berapa? Ini berarti jurnalnya adalah tadi ya yang investment pada NCI pada cost of goods sale. Nah, kalau yang di inventory akhir ini 25%-nya dikali 100 ini 100 dikali 25% dibagi 125% dapat berapa? Itu adalah jurnal untuk menghapus defer ending inventory. Rumusnya jurnalnya adalah apa? Cost of sale pada inventory sebesar ini. Itu aja teman-teman yang kita pelajari udah. Itu jurnal yang kedua nanti. Nah, ini sebenarnya jurnal yang kita pelajari sebelum-sebelumnya ya. Jadi di sini kita harus cari dulu nilai implied value 100%-nya. Karena kita udah tahu 70%-nya itu 20, berarti 100%-nya adalah 420 dibagi 70%, 600. Kemudian book value-nya adalah nilai saham plus retained earning-nya 400, dapat di sini excess 200. Nah, excess ini dialokasikan ke understate aset. Understate aset itu berarti assign-nya positif ya. Berarti di sini inventory positif 50, building-nya 100,
Sisanya 50 dari mana? 200 dikurang 50 dikurang 150 masuk ke goodwill, total 200. Nah, di 2016 ini ceritanya inventory tadi sudah terjual semuanya. Jadi dia sudah disusulkan semuanya 50 ya, teman-teman. Building ini hanya 5 aja ya, karena dia disusulkan selama 20 tahun. Goodwill tidak ada penyusutan 55. Nah, kemudian saldo unamortized-nya menjadi building 95, goodwill 50 ya. Di tahun 2017 ada penyusutan ya, hanya penyusutan gedung aja susah 5 ya. Di sini 5 berarti. Nah, ini gimana selanjutnya, Pak? Nah, untuk pembagian income tahun 2016 upstream, jadi kan ini kan ceritanya ada 2 tahun, teman-teman. 2016 dan 2017 ya. Di sini kan kepemilikan saya pada tanggal 1 Januari 2016. Ini berarti di 2016 adalah apa yang sebelum kita pelajari yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah transaksi di tahun saat terjadinya akuisisi ya di 2016. Nah, kalau 2017 setelah tahun akuisisi. Ya sedikit berbeda. Kenapa? Nanti terkait dengan amortisasinya aja sih sebenarnya. Oke, nah di 2016 ini Oke teman-teman, ini tinggal 1 menit lagi, nanti kalau putus kita sambung lagi ya. Saya jelaskan di 2016 ini berarti pengumuman senior income-nya 705, nah current amortisasinya ada 55. Ini dari inventory tadi teman-teman ya, inventory dan building. Adjusted income-nya adalah 650. Nah, ini dibagi CI 70% dan NCI 30%-nya. Kemudian di sini deferred profit in ending inventory 40 nilainya itu dibagi 28 ke CI dan 12 atau 30%-nya ke NCI gitu. Ini cerita di tahun 2016. Jadi 2016 nggak ada inventory awal ya, hanya inventory akhir aja yang tersisa. Gitu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi.